Oke. Jadi ini adalah update dari 10 anime terbaik untuk minggu keempat berdasarkan voting yang ada di Anitrend atau anime trending. Ya, jadi posisi pertama ditempati sama Licorice Recoil. Jadi masih berada di 3 minggu terakhir, berada di puncak, dingin banget nih gitu kan. Disusul sama Classroom of the Elite season kedua di posisi kedua yang posisinya sama, masih posisi kedua di 3 minggu terakhir. Ya, jadi Lycos Recoil berada di puncak lah karena memang untuk episodenya sendiri anime ini tuh benar-benar selalu saja menyajikan beberapa hal menarik di setiap episodenya. Ada hal-hal baru atau misteri-misteri baru yang sebenarnya dari episode 1 tuh masih belum terpecahkan beberapa misterinya gitu kan, dan semakin ada episode baru semakin ada misteri baru dan semakin layak ditunggu untuk episode selanjutnya gitu kan. Jadi ini benar-benar udah mulai panas nih untuk animenya Licorice Recoil yang mana sebelumnya masih semi-semi panas dan sekarang udah mulai panas, actionnya udah mulai banyak di pertengahan musim dan ya mungkin sisa episodenya bakalan lebih banyak lagi actionnya dan kita tunggu aja nanti aksi-aksi dari si Chisato sama si Takina ke depannya gitu kan, karena ini udah mulai mengkriut nih gitu kan, udah mulai chaos banget nih dan bakalan mencapai puncaknya nanti di episode 12 atau 13-nya nanti di akhir musim summer kali ini. Dan ya semoga aja sih Recall Recoil jadi anime terbaik lah untuk musim summer kali ini, karena ya layak lah untuk adaptasi anime original ini, karena memang ini adalah anime yang sangat-sangat tidak terduga lah di setiap episodenya gitu kan, bakalan bukan bakalan bahkan di proses penayangan untuk Licorice Recoil sendiri di awal-awal gitu kan kayak diragukan karena anime original, tapi ternyata bisa fighting sama beberapa judul anime besar termasuk beberapa anime sequel yang hadir di musim ini. Terus di posisi kedua ada Classroom of the Elite Season 2 yang ya banyak yang apa ya mengkritik mengenai story yang diangkat ke animenya yang banyak banget di skip dari versi light novelnya, terus juga beberapa art style dari grafisnya yang mungkin bagi sebagian orang itu mengganggu, tapi kayaknya ya kita nikmatin aja lah gitu kan. Jadi kan untuk animenya sendiri mungkin ini lebih ditujukan untuk poin-poin pentingnya di setiap light novelnya yang diadaptasikan. Jadi ya kita tunggu aja nanti karena memang ini anime bakalan punya season lanjutan lagi di season 3-nya di tahun depan. Jadi kita lihat saja nanti karena memang rencananya untuk Classroom of the Elite bakalan menyelesaikan semua light novel yang ada di tahun pertamanya. Jadi makanya butuh yang namanya 2 season dan ngebut banget gitu kan. Satu apa arc-nya itu bisa sampai 3 episode dikompres. Jadi satu arc itu 3 episode, benar-benar sangat ya sangat padat banget gitu kan karena diambil poin-poin pentingnya aja. Jadi kita tunggu aja nanti karena ini anime salah satu anime terbaik untuk musim ini yang paling ditunggu-tunggu, paling hype dan paling banyak fansnya gitu kan. Terus di posisi ketiga ada perubahan, jadi RWBA Ice Kingdom naik posisi 1 peringkat, yaitu posisi 3 setelah berhasil gitu kan menggeser Cloud of the Night. Ya, Call of the Night turun 1 peringkat ke posisi 4 ya. Yofukashi no Uta ini tuh turun padahal ya ini anime adalah anime yang cukup baik lah adaptasinya gitu kan. Ya karena memang apa ya slogannya itu pihak studio nggak perlu ngapa-ngapain, tidak perlu ada dirubah dari adaptasi manganya karena di manganya udah pecah banget dan animenya tuh ngikutin ke sana, dan aku suka banget sama bentuk dari langit malamnya yang warnanya itu benar-benar sangat glow gitu kan. Terus di posisi kelima ada ini animenya Surekano gitu kan yang udah apa ya animenya Kadokawa yang mungkin dijadikan media promosi, karena kalau kalian ingat di episode 1 nggak salah tuh si Mizuto lagi baca-baca light novel, di situ ada promosi light novel Classroom of the Elite di musim yang sama juga. Terus setelah itu di episode kelimanya terus ada promosi atau Easter egg-nya itu light novelnya Tanmoshi. Jadi benar-benar kayaknya Surekano ditampilin di musim ini kayaknya cuma jadi media promosi aja lah gitu kan. Jadi Kadokawa benar-benar sangat-sangat membuat ini anime jadi media promosi gitu kan. Padahal kan ini anime tuh punya peluang bagus lah dari storynya. Tapi ya begitulah Kadokawa gitu kan, nggak mau rugi. Nah, terus ada anime dari Engi Kiss ya besutan A1 Picture juga sama seperti Licorice Recoil tapi nasibnya sedikit berbeda. Karena ya Engi Kiss masih kesusahan gitu kan mendapatkan hati para fans anime di musim ini, walaupun ya
Mereka tetap berada di papan tengah karena grafisnya yang lumayan mahal, bukan lumayan lagi, ini benar-benar mahal. Dan ya, ini adalah anime untuk promosi game, jadi kita harapkan eksekusinya nanti bakalan epic lah di akhir. Terus ada Mad and Abyss yang kembali masuk ke 10 besar, yang sebelumnya itu nggak tahu kemana, akhirnya mereka masuk lagi. Terus disusul sama Overlord season keempat yang turun satu peringkat jadi posisi 8. Ya, anime yang diunggulkan untuk musim ini malah berada di situasi yang tidak menguntungkan, dan aku juga nggak tahu kenapa. Musim lalu ada Tante no Yusa, musim ini ada Overlord, dan ya gitulah. Terus ada anime paling hype di musim ini yaitu Oji-san yang naik satu peringkat dari posisi 10 ke posisi 9. Ya kalau kalian nggak tahu, Oji-san ini tuh adalah Isekai Oji-san itu adalah anime yang sangat hype. Ini mirip-mirip animenya Kongming di musim kemarin. Jadi underrated yang sangat disukai banyak fans karena memang story-nya tuh beda banget. Bukan beda banget sih, rasanya tuh beda banget gitu kan, karena ini adalah om-om, paman-paman sih, yang jadi tersumon ke isekai. Tersumon, enggak, bukan gitu. Jadi yang penting ini Oji-san adalah anime yang layak untuk ditonton untuk musim ini. Jadi banyak banget anime yang layak, kayak Lycoris Recoil, terus ada si Surekano, ada Call of the Night gitu kan. Banyak banget anime-anime baru yang menjadi anime yang layak lah untuk ditonton untuk musim ini gitu kan. Terus ada si Rental Kanojo gitu kan di posisi 10, yang sebelumnya di posisi ke-8 sekarang harus turun ke posisi 10. Jadi aku nggak tahu lagi kalau Rental Kanojo itu kenapa, karena memang udah mulai turun nih eksistensinya gitu kan, manganya juga udah turun rate-nya gitu kan, animenya apalagi gitu kan. Padahal di sana di Jepang penjualan manganya tuh laris manis gitu kan, karena mungkin ya autornya pengen mengerus habis-habisan apa yang sudah mereka coba rencanakan gitu. Jadi ini adalah 10 top anime musim summer di minggu keempat ya. Jadi Lycoris Recoil masih tetap kokoh di atas dan mungkin bakalan tetap saing-saingan sama si Classroom of the Elite. Ya mungkin Chote ini mungkin bakalan bisa geser Lycoris di akhir-akhir episode, mungkin akhir-akhir musim. Yaitu pertarungan antara Ryuen sama si Ayano Koji, mungkin itu bisa ngegeser Lycoris Recoil, kalaupun Lycoris Recoil tidak sesuai ekspektasi. Tapi kalau mereka itu menciptakan suatu story atau plot yang wadidau gitu kan, mungkin aja tetap berada kokoh di atas gitu kan. Ya jadi itu aja lah dulu mengenai video kali ini, mengenai pembahasan dari ya top 10 lah dari Anitrend berdasarkan voting yang mereka lakukan gitu kan di minggu keempat. Dan ya kayaknya itu aja lah dulu mengenai video kali ini. Jadi ya setiap apa ya, hari Minggu ya mereka update. Jadi kita tunggu aja nanti minggu ke depan di minggu kelima. Nah, apakah Lycoris masih tetap bertahan atau malah udah digeser sama LWBA Ice Kingdom yang mulai naik merangkak ke atas. Dan ya kayaknya itu aja dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jadi